Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tentang teori Bandura, kelas C. Nama saya Ahmad Fauzan Zulfendri. Nama saya Firdani Tandini. Nama saya Mila Lestari. Nama saya Syifa Febri Hanifah. Nama saya Devitaria Christmas Borna Baban. Di sini kami akan menampilkan teori Bandura. Selamat menikmati. Teori kepribadian. Teori kepribadian terdapat 3 aliran utama, yaitu psikoanalisa, humanistik, dan behavioristik. Teori behavioristik bersifat lebih objektif, fungsional, dan menekankan pada penelitian empiris. Sedangkan kedua aliran yang lain lebih menekankan sisi subjektif dan intuitif terhadap perilaku manusia. Salah satu tokoh dalam aliran behavioristik yaitu Albert Bandura, yang dikenal dengan teori social learning-nya. Teori ini dipilih karena menurut Bandura bahwa perilaku manusia dapat diprediksi dan dimodifikasi melalui prinsip-prinsip belajar dengan memperhatikan kemampuan berpikir dan interaksi sosialnya. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Kanada. Ia masuk ke University of British Columbia di Vancouver dan meraih BA pada tahun 1949. Ia melanjutkan pendidikan di University of Iowa jurusan psikologi hingga meraih MA pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952. Setelah selama 1 tahun praktek klinis di Wichita, Kansas Gardens, pada tahun 1993, ia diterima bekerja di Stanford University. Selama karirnya, Bandura mengembangkan pendekatan social learning untuk memahami kepribadian manusia melalui penelitian-penelitian. Bandura juga sempat menulis beberapa buku, yaitu Adolescent Aggression tahun 1959, Social Learning and Personality Development 1963, Principles of Behavior Modification 1969, Aggression, A Social Learning Analysis 1973, dan Social Learning Theory 1977. Penghargaan-penghargaan yang pernah diterima yaitu The Distinguished Scientist. Pengertian belajar sosial. Menurut KBBI, belajar berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Dari arti atau definisi tersebut, maka belajar merupakan suatu kegiatan atau aktivitas. Menurut Peter Herman, sosial adalah keadaan di mana terdapat kehadiran orang lain. Kehadiran itu bisa nyata, Anda lihat dan Anda rasakan, namun juga bisa hanya dalam bentuk imajinasi. Setiap Anda bertemu orang meskipun hanya melihat atau mendengarnya saja, itu termasuk situasi sosial. Selanjutnya, pengertian belajar sosial. Belajar sosial berdasarkan kedua kesimpulan di atas, maka belajar sosial adalah suatu proses tingkah laku di mana kita mengamati atau bahkan meniru pola perilaku orang lain atau masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Menurut Alex Robur, belajar sosial adalah belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Selanjutnya adalah teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial atau juga disebut teori observasional atau teori belajar dari model. Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atau stimulus airborne, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Bandura mengidentifikasi 3 model dasar pembelajaran observasional. Yang pertama ada model hidup, yaitu melibatkan seorang individu yang sebenarnya mendemonstrasikan atau bertindak keluar perilaku. Yang kedua ada model pembelajaran verbal atau melibatkan deskripsi dan penjelasan perilaku. Yang ketiga ada model simbolik, yaitu melibatkan karakter nyata atau fiksi, menampilkan perilaku dalam buku-buku, film, program televisi, atau media online. Unsur utama dalam peniruan proses modeling atau pemodelan menurut Albert Bandura adalah yang pertama ada perhatian atau attention, yang kedua mengingat atau retention, yang ketiga reproduksi gerak atau reproduction, yang keempat adalah motivasi atau motivation.
Unsur utama dalam peniruan menurut Albert Bandura pada tahun 1997 yang pertama adalah perhatian atau attention, di mana subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Subjek memberikan perhatian yang tertuju kepada nilai, harga diri, sikap, dan lain-lain yang dimiliki. Sebagai contoh, seorang pemain musik yang tidak percaya diri mungkin meniru tingkah laku pemain musik terkenal sehingga ia tidak menunjukkan gayanya sendiri. Bandura dan Walters pada tahun 1963 dalam buku mereka yang berjudul Social Learning and Personality Development menekankan bahwa hanya dengan memperhatikan orang lain pembelajaran dapat dipelajari. Unsur yang kedua adalah mengingat atau retention, di mana subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diinginkan. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dari proses belajar. Kemudian, unsur yang ketiga adalah reproduksi gerak atau reproduction, di mana setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku, subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya mengendarai mobil, bermain tenis. Jadi, setelah subjek memperhatikan model atau menyimpan informasi, sekarang saatnya untuk benar-benar melakukan perilaku yang diamatinya. Praktek lebih lanjut dari perilaku yang dipelajari mengarah pada kemajuan, perbaikan, dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura karena dia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi, subjek harus termotivasi untuk melakukan perilaku yang telah dimodelkan. Eksperimen pemodelan Bandura atau yang disebut Bobodol. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompok A disuruh memperhatikan orang dewasa memukul, menumbuk, menendang, dan menjerit ke arah patung besar. Hasilnya, kelompok tersebut meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa, malah lebih agresif. Kelompok 2 disuruh memperhatikan sekumpulan orang dewasa untuk bermesra dengan patung besar Bobo, yang menghasilkan tidak menunjukkan tingkah laku yang agresif seperti kelompok A. Eksperimen ini mendapat rumusan tingkah laku anak-anak dipelajari melalui peniruan atau permodelan adalah hasil dari penguatan. Yang mempunyai hasil keseluruhan eksperimen, kelompok A menunjukkan tingkah laku yang agresif, lebih agresif daripada orang dewasa atau dari modelnya. Kelompok B tidak menunjukkan tingkah laku yang agresif. Implementasi teori Albert Bandura dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik sering hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu guru. Yang kedua, menggambarkan konsekuensi perilaku yang secara efektif dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang pantas. Yang ketiga, peniruan atau pemodeling menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru. Untuk belajar di dalam mempromosikan model yang efektif, seorang guru harus memastikan bahwa 4 kondisi esensial harus ada, yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Implementasi teori Albert Bandura dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu guru dan orang tua harus menjadi mode perilaku yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Jadi diharapkan untuk guru dan orang tua selalu memberikan perilaku yang baik agar dapat dicontoh dengan peserta didik maupun anak-anaknya. Selanjutnya yaitu peserta didik harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, sehingga guru dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dengan memperlihatkan pengalaman-pengalaman orang-orang yang telah sukses atau menceritakan pengalaman kesuksesan guru itu sendiri. Selanjutnya yaitu guru harus membantu peserta didik dalam menetapkan harapan yang realistis untuk
untuk prestasi akademiknya. Guru juga harus memastikan bahwa target-target prestasi peserta didik tidak lebih rendah daripada potensi peserta didik yang bersangkutan. Nah, ada juga kelebihan teori Albert Bandura, memberi wawasan baru tentang suatu aspek mental yang menjadi penghubung antara potensi yang dimiliki seseorang dengan hasil akhirnya. Teori Albert Bandura dengan sangat meyakinkan mampu menjelaskan bagaimana terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Setelah menyaksikan suatu tayangan yang menggambarkan keperkasaan seorang jagoan yang melakukan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Dalam bidang pendidikan, untuk meningkatkan prestasi siswa, teori Albert Bandura ini dengan mudah dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. Dan di sini juga ada kelemahan teori Albert Bandura. Teori Albert Bandura ini lebih menekankan pada kesadaran, kurang membahas proses bawah sadar. Keberhasilan menyelesaikan suatu tugas yang menantang tidak selamanya dapat mengembangkan efikasi diri yang positif. Perasaan berhasil berlebihan ada kalanya berdampak negatif. Vancouver et al. 2002 dalam penelitian eksperimentalnya menemukan hasil bahwa efikasi diri yang tinggi setelah menyelesaikan suatu tugas dalam menimbulkan kepercayaan diri yang berlebihan sehingga berdampak negatif juga terhadap prestasi selanjutnya. Terima kasih. Sekian yang dapat kami utarakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kacang enggak